Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1489 Zeran, Zeran 1. Dia tidak bisa menunggu lagi. 25 hari telah berlalu, tapi masih belum ada kabar dari Zeran. Yun Feng memutuskan untuk keluar dan menyelidiki. Itu perlu untuk menyusup ke istana kerajaan klan Chili. Feng Yun, kemana kamu pergi? Yanran melihat bahwa Yun Feng sedang keluar. Dia tidak keluar sesering biasanya beberapa hari ini. Yun Feng menebak bahwa dia telah menyelidiki semua yang dia bisa dan telah mencapai kemacetan. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan, atau lebih tepatnya, dia tidak bisa menemukan terobosan. Apakah kamu akan melihat Zeran? Yanran bertanya dengan antisipasi. Dia sangat ingin dekat dengan Zeran, tapi Zeran baru datang beberapa kali. Yanran tidak bisa berkata apa-apa. Selain itu, Yun Feng dan dia selalu tidak dekat atau jauh, yang membuat Yanran sulit untuk mengatakan apapun. Sekarang dia punya kesempatan, dia pasti tidak akan melepaskannya. Yun Feng terkekeh. Dia sangat sibuk. Aku tidak akan mengganggunya. Aku belum pernah jalan-jalan sejak aku datang ke sini. Yanran menyipitkan matanya setelah mendengarnya dengan senyuman di wajahnya. Beberapa hari ini saya sibuk dengan urusan saya sendiri dan tidak punya waktu untuk melihat seperti apa suku Chili itu. Kenapa aku tidak ikut denganmu? Yun Feng mengangkat alisnya. Anggota suku Kitun juga tertarik dengan Chili. Yanran tersenyum canggung. Yah, meskipun kita tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain, itu tidak mempengaruhi hal-hal ini, kan? Yun Feng tersenyum ringan. Tentu, selama kamu tidak menimbulkan masalah. Yanran terkekeh. Tentu saja tidak. Dia akan memegang lengan Yun Feng. Yun Feng mengelak dengan lembut dan tangan Yanran melayang di udara. Yanran berdiri di sana dengan canggung. Yun Feng berkata, saya tidak terbiasa dekat dengan orang lain. Berjalanlah di sampingku. Yanran tertawa datar dan menjaga jarak dari Yun Feng. Yun Feng berjalan keluar rumah dan pergi ke tempat yang ramai di sepanjang jalan, mengamati struktur ibu kota suku Chili dengan hati-hati. Harus dikatakan bahwa suku Chili adalah yang paling khusus di antara klan laut yang diketahui Yun Feng sejauh ini. Meskipun kebiasaan hidup orang duyung sangat mirip dengan manusia, mereka jauh lebih rendah dari suku Chili. Jika bukan karena sisik pada tubuh suku Chili, tidak salah memperlakukan mereka sebagai manusia. Konstruksi, kebiasaan dan cara berbicara. Sebagian besar anggota suku Chili jelas telah berubah menjadi manusia. Meskipun klan laut sangat menolak manusia, mereka menerima cara hidup manusia, yang membuat Yun Feng merasa sangat aneh. Tampaknya sangat kontradiktif, namun nyatanya, manusia dan binatang ajaib saling mempengaruhi. Apakah Zeran memberitahumu statusnya di suku Chili? Yanran mengikuti Yun Feng dan bertanya sambil tersenyum. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Kami kebanyakan berbicara tentang hal-hal lama. Kami hanya mengejar ketinggalan. Saya tidak pernah menanyakan hal ini. Dia bukan anggota suku Chili, tapi dia cukup dihargai di suku Chili. Hari-hari ini, saya telah keluar dan bertanya kepada banyak anggota suku Chili. Hampir semua orang mengenal Zeran. Feng Yun, aku benar-benar iri kamu punya teman seperti itu. Yun Feng mengangkat alisnya. Yanran memang tulang punggung dari dua ras, suku Kitun dan suku Chaoling. Dia berubah pikiran dengan cepat. Dia tidak hanya dihargai oleh keluarga kerajaan, tetapi juga dihormati oleh mereka yang berstatus tinggi di suku Chili. Kamu telah menemukan banyak hal. Yun Feng menoleh dan berkata. Yanran terkekeh. Saya hanya ingin tahu, jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Andai saja aku punya teman seperti itu. Yun Feng terdiam. Bukan masalah besar bagi Yanran untuk menggunakannya. Lagi pula, mereka menggunakan satu sama lain. Namun, jangan berpikir untuk menargetkan Zeran. Berapa banyak ramuan transformasi yang kamu miliki? Yun Feng bertanya dengan santai saat dia berjalan. Wajah Yanran tiba-tiba menjadi gelap. Hanya ada 5 botol yang tersisa. Aku bisa bertahan paling lama 15 hari lagi. Apakah kamu tidak menyelesaikan bisnismu? Lebih baik kembali secepat mungkin. Yanran mengangkat kepalanya. Yah, masih banyak detail untuk didiskusikan. Feng Yun, mungkinkah kamu membuat ramuan transformasi lagi? Tidak perlu banyak. Tinggal beberapa botol lagi. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Apakah gadis itu benar-benar mengira dia adalah mesin ramuan gratis?
Semakin lama Yanran tinggal di sini, semakin menghambat rencananya sendiri. Dia pasti tidak bisa memberinya ramuan transformasi sekarang. Tentu-tentu, selama Anda bisa membantu saya mendapatkan semua bahan yang saya butuhkan untuk ramuan transformasi. Setelah membuat 20 botol ini untuk Anda, saya tidak memiliki satu pun dari bahan-bahan ini yang tersisa. Yanran terdiam. Dia pikir dia bisa mendapatkan beberapa botol lagi, tapi ini sudah berakhir. Dia hanya memiliki 5 botol di tangannya. Tidak termasuk waktu yang harus diambil untuk meninggalkan suku Chili, hanya ada 10 hari. Apalagi yang bisa dia temukan dalam 10 hari? Apakah ada banyak tumbuhan? Jika tidak, aku akan memikirkan cara. Yun Feng tentu saja tidak berdiri tegak setelah mendengar itu. Dia memberitahu dia semua ramuan yang dibutuhkan untuk ramuan transformasi. Meskipun sebagian besar tumbuhan tidak akan sulit ditemukan, tentu akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan semuanya. Yanran hanya merasa sedikit pusing setelah mendengarnya. Setidaknya ada 10 jenis tumbuhan. Di mana dia bisa mendapatkannya? Yanran menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, keduanya sudah berjalan ke daerah makmur suku Chili. Cukup banyak anggota suku Chili yang datang dan pergi ke sini. Ada juga banyak toko menarik di kedua sisi. Banyak anggota suku Cabai berbicara dengan keras di sini, dan beberapa anggota suku Cabai, yang tampaknya berstatus tinggi, berkeliaran di sini. Anda telah mendengar, Tuan Zeran sedang melakukan perbuatan besar lainnya untuk suku Chili. Aku pernah mendengar, Tuan Zeran memukul mundur penyerang suku Chaoling lagi. Suku Chaoling benar-benar berani. Lawan mereka adalah Tuan Zeran dan mereka masih belum menyerah. Hahaha. Sebuah diskusi yang hidup datang. Yun Feng bergerak mendekat. Apakah alasan Zeran tidak datang beberapa hari ini karena dia pergi berperang untuk suku Chili? Wajah Yanran menjadi sangat gelap setelah mendengar itu. Suku Chaoling dikalahkan lagi. Apakah Zeran masih berada di pihak Chili? Yanran mengangkat kepalanya dan melirik Yun Feng. Jadi, haruskah Feng Yun menjadi teman atau musuh? Suku Chaoling dan suku Kitun akan ditelan oleh kita cepat atau lambat. Mereka hanya berjuang di ambang kematian. Bagaimana mereka memiliki keberanian untuk melawan? Sekarang kita memiliki Tuan Zeran, Chili seperti harimau bersayap. Wajah Yanran menjadi semakin gelap. Yun Feng tidak bisa tidak mengagumi daya tahannya karena dia tidak melakukan apapun. Sayang sekali Tuan Zeran adalah orang luar. Saya ingin tahu apakah dia akan tinggal di Chili selamanya. Jika dia bisa tinggal selamanya, hanya masalah waktu sebelum kita menelan kedua ras itu. Bab 1490 Zeran, Zeran 2. Hahaha, Anda tidak tahu ini, kan? Raja kami ingin menikahkan putrinya dengan Tuan Zeran. Dia ingin Tuan Zeran tinggal di suku Chili. Benar-benar, haha, jika berhasil, itu benar-benar akan menjadi peristiwa yang menggembirakan bagi suku Chili. Siapa tahu, Tuan Zeran pasti tertarik. Yun Feng mengangkat alisnya. Seperti yang diharapkan, Zeran memang dihargai di sini. Dia dihargai sampai-sampai Raja Klan Chili bersedia menikahkan putrinya. Yun Feng terkekeh pelan. Zeran pasti akan sangat bermasalah. Haha, dikejar oleh Raja seharusnya cukup sulit baginya. Feng Yun, apa yang kamu tertawakan? Yanran terdengar agak tidak senang. Yun Feng meliriknya. Aku hanya menertawakan Zeran. Apakah menurutmu suku Kitun dan suku Chaoling itu lucu? Kedua ras ini cepat atau lambat akan ditelan oleh suku Chili. Apakah kamu menertawakan ini? Yun Feng mengangkat alisnya tinggi-tinggi dan mata hitamnya penuh dengan rasa dingin. Sepertinya kita tidak perlu bepergian bersama lagi. Selamat tinggal. Yun Feng menatap wajah memerah Yanran dan berbalik untuk pergi, mengabaikannya. Yanran menggigit bibirnya dan menatap punggung Yun Feng saat dia pergi. Dia tahu bahwa dia telah mengacaukan segalanya. Itu bukan pertama kalinya dia bertanya-tanya dan mendengar ini, tetapi dia menahan diri. Namun, hari ini, ketika dia mendengar bahwa Raja Klan Chili akan menikahkan putrinya dengan Zeran, Yanran tidak dapat hidup damai lagi. Kemarahan yang tersembunyi dalam dirinya beberapa hari ini meledak dalam sekejap. Semuanya benar-benar hancur dalam kemarahannya yang tak terkendali. Untungnya, Feng Yun tidak mengambil sisa 5 botol ramuan transformasi. Memikirkan hal ini, Yanran hanya bisa menghela nafas lega. Hubungannya dengan Feng Yun sudah rusak. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selama sisa perjalanan. Tidak ada jalan keluar lain.
Dia harus mencari tahu lebih banyak informasi dalam 10 hari. Yanran tiba-tiba mengepalkan tangannya dan menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu emosional. Wajah Zeran terlintas di benaknya. Yanran menggigit dirinya sendiri dengan keras sampai dia merasakan darah. Dia tidak punya energi untuk memikirkan hal lain. Tuan, kamu seharusnya sudah melakukan ini sejak lama. Suara Lan Yi muncul di benaknya. Yun Feng terkekeh dan berbicara dengan Magic Beast yang dikontraknya. Dia tidak berbicara dengan mereka untuk sementara waktu. Dia memberi saya kesempatan kali ini. Tidak buruk. Xiao Feng, aku sangat merindukanmu. Suara Yao Yao datang. Hati Yun Feng langsung melunak. Dia bisa membayangkan gadis kecil itu menatapnya dengan mata biru berair dan mulut kecilnya cemberut, mengatakan bahwa dia merindukannya. Wajah Yun Feng penuh kehangatan. Aku juga merindukan Yao Yao. Benar-benar, lalu kapan aku bisa melihat Xiao Feng? Suara bersemangat Yao Yao datang. Yun Feng terkekeh dan Lan Yi berkata, Yao Yao, ini bukan waktu yang tepat untuk mengeluarkanmu. Bagaimanapun, ini adalah lautan tak berujung. Meskipun ini utara, sulit untuk menjamin bahwa kamu tidak akan menimbulkan masalah jika kamu keluar. Ya, tetaplah di sini dengan patuh. Kita semua seperti ini. Suara Little Fire jelas jauh lebih bahagia. Sebagai binatang ajaib elemen api, meskipun dia baik-baik saja untuk dibebaskan, api kecil jelas tidak menyukai tempat ini. Melihat bahwa binatang ajaib lainnya juga tinggal di cincin kontrak seperti dia pasti merasa jauh lebih baik dalam pikirannya. Kakak api, kamu benar-benar, suara tak berdaya Lan Yi terdengar. Yun Feng juga tidak berdaya. Erlei tidak berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Yun Feng langsung mengirimnya ke Istana Naga untuk bersama Ao Jin. Sudah tidak ada suara di tingkat kelima. Tampaknya para naga sudah benar-benar tenang. Tuan, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Apa kamu menunggu Zeran atau? Yun Feng terkekeh setelah mendengar apa yang dikatakan Lan Yi. Saya sudah keluar, jadi saya pasti tidak perlu menunggu dia. Aku harus berjalan di sekitar sini juga. Mungkin aku harus meluangkan waktu hari ini untuk pergi ke tempat tinggal keluarga kerajaan dari suku Cili. Meskipun Istana Naga ada, Tuan harus berhati-hati. Xiao Feng, kamu harus berhati-hati. Jangan terluka. Apakah kamu sudah selesai? Bagaimana guru bisa terluka dengan kekuatannya? Yun Feng terkekeh saat mendengarkan suara dari 3 binatang ajaib. Dia melirik ke arah paling utara ibu kota dengan mata hitamnya. Itu adalah tempat tertinggi di kota. Di medan itu adalah targetnya malam ini, istana kerajaan yang dijaga ketat dan berbahaya. Melihat warna langit di dasar laut berangsur-angsur meredup, Yun Feng keluar dan berjalan ke utara dengan santai. Semakin gelap malam, semakin sedikit klan yang berjalan di ibu kota. Yun Feng banyak mempercepat. Akhirnya, ketika malam benar-benar tiba, dia tiba di luar pintu istana kerajaan. Ada beberapa lapis tembok kota di pintu masuk istana kerajaan. Dengan gerakan lambat istana naga, dia takut malam ini akan sia-sia dan kemungkinan besar dia akan menyia-nyiakan kesempatan penting. Untungnya, Yun Feng sudah memikirkannya. Dia diam-diam mengamati di siang hari. Ada sangat banyak prajurit yang menjaga istana kerajaan dan kepadatan mereka cukup tinggi. Mereka diganti cukup sering. Selama Yun Feng menempelkan istana naga ke para penjaga ini dan melompat di antara mereka. Semuanya berjalan sangat lancar. Tidak ada penjaga yang memperhatikan bahwa setitik debu bergerak perlahan di setiap giliran kerja mereka. Satu demi satu, dia semakin dekat ke area inti istana kerajaan. Saat dia sampai ke intinya, Yun Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak aura tidak jelas yang tersembunyi di dalam selain para penjaga ini. Kekuatan mereka semua di atas miliknya. Aura ini menyapu setiap area dengan padat seperti radar. Jika dia menggunakan blokade luar angkasa, akan sangat sulit baginya untuk melewati aura ini dengan aman. Ada cukup banyak master di sini. Mu Changhai berdiri di samping dengan tatapan serius. Sepanjang jalan, lebih dari selusin aura kuat telah menyapu istana naga. Mereka belum mencapai area inti istana kerajaan. Mungkin akan ada lebih banyak lagi di area inti. Suku Cili mungkin ketakutan dan tidak bisa tidur di malam hari. Yun Feng mencibir. Meski suku Kitun dan suku Chaoling tidak bisa dibandingkan dengan suku Cabai, kedua ras tersebut tentunya tidak bisa diremehkan. Dikelilingi oleh dua ras yang ingin menelan mereka bersama-sama, suku Cili harus sangat berhati-hati. Namun, tidak peduli seberapa hati-hati mereka,
akan selalu ada celah. Aura yang kuat ini menyapu Istana Naga berkali-kali, tetapi Istana Naga masih belum diperhatikan. Yun Feng hanya bisa menghela nafas. Itu memang hal yang baik. Dengan Istana Naga, dia hampir tidak terlihat. Bab 1491 Zeran, Zeran 3. Kami dekat dengan area inti. Mata hitam Yun Feng cerah. Dia mengendalikan Istana Naga untuk melepaskan diri dan setitik debu perlahan melayang di udara. Para penjaga tidak bisa memasuki area lebih jauh. Debu perlahan bergerak maju di langit. Seperti yang diharapkan, penyelidikan aura pembangkit tenaga listrik tidak pernah berhenti. Itu cukup padat. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. Jika dia tidak memiliki sarana khusus, dia benar-benar tidak akan bisa menyelinap masuk. Pertahanan suku Cili benar-benar terlalu ketat. Istana Naga bergerak terlalu lambat. Meskipun mereka sudah memasuki area inti, masih akan membuang waktu jika dia bergerak dengan kecepatan seperti itu. Seseorang harus datang, gumam Yun Feng. Setiap anggota keluarga kerajaan dari suku Cili akan melakukannya. Sesosok masuk dari pintu utama di luar. Yun Feng hanya mendengar suara di luar dengan jelas masuk ke Istana Naga. Tuan Zeran. Zeran. Yun Feng terkejut, begitu pula Mu Changhai. Mengapa Zeran masih berada di istana saat ini? Yun Feng segera mengendalikan Istana Naga untuk mendekatinya. Zeran melangkah mendekat dan setitik debu menempel di lengan bajunya dengan tenang. Sudah larut dan dia masih di istana kerajaan. Saya pikir keluarga kerajaan dari suku Cili mungkin ingin mengatakan sesuatu. Kata Mu Changhai di samping. Dia melirik ekspresi Yun Feng dan menemukan bahwa dia baik-baik saja. Yun Feng mengerutkan kening. Kita akan tahu apa itu segera. Saya selalu merasa bahwa Zeran memiliki sesuatu dalam pikirannya yang tidak dia katakan. Mata aneh Mu Changhai berkilauan dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tingkat kedua. Yun Feng terkejut. Mengapa Paman Genit ada di sini? Kurasa aku baru saja mendengar nama anak itu. Ao Jin menatap Yun Feng. Yun Feng mengangguk dan memberitahunya tentang situasi saat ini. Ao Jin tersenyum dingin setelah mendengar itu. Baiklah, aku juga ingin tahu mengapa dia datang ke istana kerajaan suku Cili pada saat seperti itu. Yun Feng melihat ekspresi Ao Jin dan berkata dengan curiga, aku ingin bertanya terakhir kali. Paman Genit sepertinya punya masalah dengan Zeran. Ao Jin mengangkat alisnya. Masalah? Yun Feng berpikir sejenak. Mari kita katakan dengan cara lain. Paman Genit, kamu sepertinya selalu memiliki permusuhan yang tidak bisa dijelaskan setelah melihat Zeran. Mungkin Paman Genit pernah berpapasan dengan Zeran sebelumnya. Mata emas Ao Jin berkilauan. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan anak itu? Nak, kamu terlalu banyak berpikir. Tanda tanya di benak Yun Feng tidak berkurang, tetapi melihat Ao Jin tidak mau terus berbicara, dia tidak bertanya lagi. Zeran dengan cepat berjalan jauh ke kedalaman area inti. Dia sangat cepat dan tampak sangat cemas. Yun Feng curiga, mengapa dia begitu terburu-buru? Apakah itu Zeran? Sebuah suara datang dengan martabat dan tekanan yang tak ada habisnya. Ekspresi Yun Feng, Ao Jin dan Mu Changhai semuanya berubah. Ini kemungkinan besar adalah raja dari klan Cili. Ini aku, kata Zeran dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Dia sama sekali tidak takut dengan tekanan dalam suara ini. Sebuah tawa terdengar dari dalam. Masuk. Zeran mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Yun Feng segera merasakan aura dari beberapa pembangkit tenaga listrik dalam kegelapan melintas melalui istana naga lagi. Ao Jin mengerutkan kening. Dia benar-benar takut mati. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar. Zeran mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melirik ke dalam dengan mata hitamnya dan berjalan dengan santai. Zeran tidak peduli dengan aura yang melintas di tubuhnya. Ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Cepat masuk. Ini sudah sangat terlambat. Kuharap aku tidak mengganggumu. Seorang pria parubaya dengan rambut putih tersenyum. Ekspresi Zeran tidak berubah. Dia baru saja berjalan. Yang mulia, mengapa Anda memanggil saya? Pria parubaya itu terkekeh dan meletakkan apa yang dia lakukan. Duduk dan bicara. Berdiri sambil berbicara itu melelahkan. Zeran duduk seperti yang diperintahkan. Pria parubaya itu melirik Zeran dengan acuh tak acuh. Kudengar kamu mengusir Yula lagi hari ini. Ekspresi Zeran sedikit berubah. Dia tidak diusir. Dia pergi sendiri.
Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Kau tidak mengusirnya. Jika Anda tidak mengatakan atau melakukan apapun, apakah dia akan datang kepada saya sambil menangis dan membuat keributan? Apakah dia akan membiarkan saya, ayahnya, berurusan dengan Anda? Suasana tiba-tiba menjadi agak dingin, dan Yun Feng, yang berada di Istana Naga, bahkan lebih terkejut lagi. Zeran mengusir putri Raja suku Chili. Yula ini pasti sangat disukai, atau ayahnya tidak akan memanggil Zeran di tengah malam untuk memarahinya. Anak ini punya banyak pasangan romantis. Ao Jin mencibir. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Berbicara tentang pasangan romantis, Paman Genit juga harus memiliki banyak dari mereka. Bukankah gadis-gadis naga semua merindukannya, terutama Xiao Ling? Tapi dia tidak pernah peduli padanya. Apakah akan ada masalah? Kata Mu Changhai di samping. Meskipun Zeran sendiri tidak mengusirnya, dia pasti mengatakan sesuatu yang membuat putri raja sangat malu. Aku tidak tahu kapan dia mulai kedinginan. Yun Feng berbisik. Dalam benak Yun Feng, Zeran selalu menjadi pemuda yang ceria. Dia tidak akan terlalu keras ketika dia berbicara. Dia pasti akan memiliki kegigihannya sendiri. Dia seharusnya tidak bersikap dingin terhadap lawan jenis seperti dia sekarang. Bahkan jika dia tidak menyukai pihak lain, dia tidak akan terlalu menyakitinya. Tampaknya semua orang berubah seiring waktu. Yang mulia, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan tinggal lama di sini, kata Zeran. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba menjadi gelap, lalu dia menghela nafas perlahan. Zeran, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan lagi? Yula adalah putriku yang paling kusayangi. Aku menikahkannya denganmu untuk menunjukkan ketulusanku padamu. Di antara orang luar, hanya kamu yang paling aku hargai. Zeran duduk di sana dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia mengepalkan tinjunya dengan ganas. Jika dia tidak mengatakan sesuatu yang bisa membuat suku Chili menyerah, dia tidak bisa kabur. Dia tidak memberitahumu mengapa dia meninggalkanku. Pria parubaya itu tersenyum setelah mendengar itu. Yula hanya mengeluh tentangmu. Dia tidak mengatakan itu. Mengapa? Apakah Anda punya alasan bagus untuk menolak putri saya? Yun Feng cukup gugup setelah mendengar itu. Terlihat bahwa Raja suku Chili sudah merendahkan sikapnya dan mengundang Zeran. Jika Zeran tidak memberikan alasan yang bagus, itu sama saja dengan membenci Raja suku Chili. Pada saat itu, Zeran pasti harus menikahi Yula itu, atau... Ao Jin menyipitkan mata emasnya sedikit dan ekspresinya sangat dingin, seolah dia sudah menduga apa yang akan dikatakan Zeran. Suara Zeran datang ke Istana Naga dengan jelas dari dunia luar. Bab 1492 Zeran, Zeran 4. Saya sudah punya istri. Saya pasti tidak bisa menikahi putri raja lagi. Dia sudah menikah. Yun Feng terkejut, begitu pula Mu Changhai. Dia tanpa sadar melirik Yun Feng. Ada kekejaman di mata emas Ao Jin. Jika anak ini berani menyebut nama gadis itu, dia pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Menikah bukanlah apa-apa. Ini tidak menghentikan Yula untuk menjadi wanitamu. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak dan Zeran berkata lagi, tidak hanya itu, tapi aku juga punya anak yang belum lahir. Apa? Pria parubaya itu tampak geram, tetapi pada akhirnya dia menahan diri dan bertanya dengan mata setengah tertutup, kuharap ini bukan alasanmu, Zeran. Zeran terkekeh. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada binatang ajaib di pegunungan 10.000 binatang di darat. Anda akan tahu. Ketika pria parubaya itu mendengar ini, ada sedikit kekejaman di matanya, tetapi pada akhirnya dia benar-benar menekannya. Zeran perlahan bangkit. Saya tahu bahwa suku cabai memiliki persyaratan yang tinggi untuk garis keturunan. Sudah menjadi kehormatan bagi saya bahwa raja menyukai saya, tetapi saya sama sekali tidak layak untuk Yula. Kesunyian. Kamu bisa kembali. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Zeran sedikit mengangguk dan berbalik untuk pergi, tetapi ketika dia pergi, tangannya terkepal erat. Saat dia berbalik, fitur wajahnya yang cerah sudah tertutup lapisan awan gelap yang tebal. Zeran melangkah pergi dengan rasa frustrasi di benaknya, tetapi dia tidak tahu bahwa seseorang telah mendengar apa yang dia katakan saat itu tanpa menahan diri sama sekali. Itu adalah seseorang yang seharusnya tidak mengetahuinya. Dia punya anak. Dengan binatang ajaib, Yun Feng kaget dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Mu Changhai juga tercengang.
Rasa dingin di wajah Ao Jin sedikit berkurang dan dia perlahan berkata, "Nak, aura binatang ajaib di tubuhnya dapat menyatu dengan aura manusia secara bebas. Ini hanya mewakili satu hal." Yun Feng berbalik dan menatap Ao Jin, matanya yang hitam jernih penuh kebingungan. Mata Ao Jin menjadi gelap. Dia pernah kawin dengan seorang wanita di Magic Beast. Apa? Yun Feng agak bingung. Kawin dengan Magic Beast betina. Zeran, apakah kamu melakukan kesalahan? Mu Changhai masih belum kembali ke dirinya sendiri. Ao Jin berkata dengan dingin, aku sudah melihat semuanya. Bagaimana saya bisa salah? Aura binatang ajaib di tubuh anak itu sudah cukup untuk membuktikan ini. Mu Changhai mengerti dalam pikirannya. Pantas saja Ao Jin sangat marah saat melihat Zeran. Tidak heran dia mengatakan itu, tidak heran dia mengatakan dia tidak memenuhi syarat. Zeran tidak menyukai binatang ajaib. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Dia tidak pernah ingin berbicara tentang apa yang terjadi di pegunungan 10.000 binatang. Setiap kali dia berbicara tentang pengalamannya di 10,000 Beast Mountain Range, dia menghindarinya. Jika dia benar-benar bersama binatang ajaib yang disukainya, dia pasti tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Nak, apakah menurutmu binatang ajaib memnya? Ao Jin meraung keras. Yun Feng memandang Ao Jin. Paman genit, apakah menurutmu Zeran akan mengambil inisiatif untuk berteman dengan binatang ajaib? Ao Jin tertegun. Ekspresi anak itu kemarin menjelaskan semuanya. Dia juga kesakitan. Ao Jin tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng menurunkan matanya. Ini urusan Zeran sendiri. Saya pasti tidak punya hak untuk peduli tentang apapun. Namun, jika ada yang benar-benar menindas temanku, aku, Yun Feng, tidak akan membiarkan mereka pergi. Beberapa hari setelah malam itu, Zeran datang berkunjung. Meskipun Yun Feng tampak normal di permukaan, pikirannya agak tidak nyaman. Alasan mengapa Zeran tidak mengatakan apa-apa tentang ini adalah karena dia tidak ingin dia tahu. Karena dia tidak bermaksud untuk menyebutkannya, dia akan berpura-pura tidak tahu. Namun, jika dia dalam masalah, dia pasti akan maju. Aku punya sesuatu untuk dilakukan beberapa hari ini, jadi aku tidak datang. Apa kamu baik-baik saja? Zeran agak berdebu ketika dia datang dan kata-katanya penuh perhatian. Yun Feng mengangguk. Semuanya baik-baik saja. Saya tahu apa yang saya lakukan. Itu hebat. Saya tidak melihat Yanran. Apakah dia pergi? Bagaimana saya harus mengatakannya? Kerja sama kami benar-benar rusak. Saya tidak tahu apakah dia meninggalkan wilayah suku Cili, tetapi dengan kepribadiannya, dia tidak boleh pergi sampai saat terakhir. Lagi pula, sangat sulit untuk mendapatkan ramuan transformasi lagi setelah kehilanganku. Ini adalah angan-angan untuk memasuki ibu kota lagi. Bagus kalau itu rusak. Saya terus merasa bahwa Yanran akan membuat Anda kesulitan. Zeran merasa lega. Yun Feng terkekeh. Kamu benar. Apa yang telah Anda sibuk dengan hari ini? Apakah Anda menarik perhatian suku Cili? Jangan menyusahkan dirimu karena aku. Zeran terkekeh. Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Keluarga kerajaan Cili menghargai saya sekarang, jadi mereka pasti akan sopan kepada saya. Zeran, setelah masalah lautan tak berujung selesai, kemana kamu akan pergi? Apakah kamu akan pulang? Yun Feng bertanya dengan santai. Ekspresi Zeran agak kaku. Aku belum memikirkannya. Bagaimana denganmu? Kemana Anda akan pergi setelah menangani masalah di sini? Yun Feng menatap Zeran dengan mata hitamnya yang jernih. Setelah berurusan dengan hal-hal di sini, aku akan pergi ke pegunungan 10.000 binatang. Ekspresi Zeran langsung membeku. Apakah, begitukah? Mengapa kamu pergi ke sana? Yun Feng terkekeh. Tentu saja aku punya sesuatu untuk dilakukan. Bagaimana denganmu? Jika Anda ingin kembali ke kota Chunfeng, kami akan pergi dengan cara yang sama. Zeran mengangkat sudut mulutnya dan menoleh ke samping. Ya, aku juga harus pulang. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak bermaksud mengujinya, tetapi melihat ekspresi Zeran saat itu, dia kurang lebih mengerti betapa benarnya apa yang dia katakan malam itu. Sesuatu pasti telah terjadi pada Zeran. Tidak masalah jika dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pasti akan tahu segalanya ketika dia tiba di pegunungan 10.000 binatang. Jika seseorang benar-benar menggertaknya, dia tidak akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya aku menemukan sesuatu akhir-akhir ini. Mungkin itu yang Anda butuhkan.
Zeran mengubah ekspresinya dan menatap Yun Feng dengan sungguh-sungguh. Yun Feng segera berkata, katakan padaku. Suku Chaoling telah meluncurkan beberapa pertempuran skala kecil melawan suku Chili selama periode waktu ini. Meskipun skalanya tidak besar, serangan suku Chaoling cukup kuat dan jumlah pembangkit tenaga listrik meningkat dari hari ke hari. Kali ini, saya membantu suku Cabai menenangkan kekacauan. Pangeran ketiga dari suku Cabai pergi bersamaku. Bab 1493 Kekacauan 1. Apakah dia pangeran ketiga, salah satu pemimpin dari 3 faksi yang kamu sebutkan? Itu dia. Saya tidak memiliki banyak kontak dengan anggota keluarga kerajaan dari suku Chili. Saya biasanya menghadapi pemimpin suku Cabai secara langsung. Kali ini, pangeran ketiga ikut denganku. Saya banyak bercerita dan belajar banyak. Dia sepertinya mencoba untuk mengikatku, jadi dia cukup dekat denganku. Yun Feng mengerutkan kening. Dia tidak ingin Zeran terlibat dalam konflik keluarga kerajaan. Alasan mengapa pemimpin keluarga kerajaan Chili menghargainya adalah karena dia netral. Pemimpin keluarga kerajaan Chili benar-benar lega. Begitu Zeran menjalin hubungan dengan salah satu faksi, pasti akan membuat pemimpin keluarga kerajaan Chili waspada. Namun, jika dia ingin memahami konflik antar faksi keluarga kerajaan, dia harus dekat dengan salah satu dari mereka. Zeran, ini berat untukmu. Kamu dalam bahaya karena aku. Zeran tertegun sejenak setelah mendengar itu. Lalu, dia tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda memperlakukan saya seperti orang luar? Kamu adalah sahabatku, orang yang paling aku sayangi. Itu yang harus saya lakukan untuk teman saya. Yun Feng terkekeh. Aku tahu. Saya tahu segalanya. Zeran tersenyum. Tidak apa-apa. Saya tahu apa yang saya lakukan. Yun Feng mengangguk dan Zeran melanjutkan, suku Chili memiliki aturan khusus. Orang yang bisa mendapatkan tahta tidak ditentukan oleh pemimpin suku Chili itu sendiri, tetapi oleh siapa yang memiliki garis keturunan naga paling murni di keluarga kerajaan. Garis keturunan naga. Anda dapat naik tahta dengan garis keturunan naga terbanyak. Yun Feng cukup terkejut. Hubungan antara suku Chili dan naga begitu erat. Suksesi tahta bergantung pada garis keturunan naga di tubuh mereka. Sepertinya sejak zaman dulu, Cabai sudah menjadi cabang dari naga. Memang ada garis keturunan naga di tubuh mereka. Dikatakan bahwa garis keturunan naga di tubuh Chili King saat ini menghabiskan setengah dari total. Setengah? Tidak heran Chili berbeda dari Ciwen dan Ciyuan. Sebagai perbandingan, Ciwen dan Ciyuan hanyalah permainan anak-anak. Tak heran jika suku Chili begitu bangga. Mereka memang punya modal. Maka seharusnya tidak ada perselisihan. Bukankah siapapun yang memiliki garis keturunan naga paling banyak dapat mewarisi tahta? Zeran terkekeh. Itulah kesulitannya. Di antara suku Chili, hanya anggota keluarga kerajaan yang memiliki garis keturunan naga. Kemurnian garis keturunan naga di antara anggota keluarga kerajaan berbeda. Kesulitannya adalah dalam keluarga kerajaan saat ini, tidak hanya ada satu tapi 3 orang yang garis keturunan naga memiliki rasio tertinggi. Yun Feng mengangkat alisnya. 3. Dengan kata lain, ada 3 orang dengan rasio garis keturunan yang sama di keluarga kerajaan, jadi mereka bisa dibagi menjadi 3 faksi. Pangeran ketiga suku Cabai adalah salah satu dari ketiganya, kan? Zeran mengangguk. Salah satunya adalah pangeran ketiga dari suku Cabai, yang lainnya adalah saudara dari pemimpin suku Cabai saat ini, dan yang terakhir adalah anak dari salah satu kerabat. Setelah Yun Feng mendengar itu, anak di antara mereka bertiga yang memiliki daya saing paling rendah seharusnya adalah anak dari kerabat. Dia bukan keturunan langsung. Kerabat itu tidak bisa mengalahkan pangeran ketiga dan saudara laki-laki raja dengan kekuatan mereka. Mungkin ada alasan mengapa anak ini bisa menjadi faksi. Pangeran ketiga dan saudara laki-laki raja awalnya bersaing. Orang ketiga, yang tidak dipedulikan siapapun, bangkit diam-diam. Sepertinya dia bangkit dengan kuat dalam sekejap dengan kekuatan yang tidak diketahui di belakangnya. Saya menduga bahwa kekuatan di belakangnya adalah jiwa darah yang Anda sebutkan. Petik 2. Yun Feng mengangkat alisnya. Mengapa jiwa darah berpartisipasi dalam kontes untuk tahta suku Chili? Apakah mereka tertarik dengan garis keturunan suku Cabai, atau apakah mereka tertarik pada hal lain? Garis keturunan naga kuno harus diwariskan di tubuh suku Chili. Naga merah mengkhianati dan menjadi tanggungan jiwa darah. Jiwa darah pasti memperhatikan ini. Di antara naga,
Ao Jin, naga emas, mungkin satu-satunya yang bisa menarik jiwa darah, diikuti oleh garis keturunan naga kuno di tubuh suku Cabai. Putra dari kerabat yang bangkit dalam sekejap ini pasti punya cara. Mungkin saja dia terikat dengan Blood Souls. Namun, pemimpin suku Chili mengizinkan orang lain mencampuri urusan rasnya. Tentu saja tidak. Tidak apa-apa bertarung di dalam klan, tetapi Raja Chili tidak akan membiarkan orang luar ikut campur. Putra dari kerabat selalu melakukan hal-hal secara rahasia. Bahkan pangeran ketiga dan saudara raja hanya menebak-nebak. Tidak ada bukti nyata. Jadi, pangeran ketiga dan saudara laki-laki raja sepertinya punya alasan untuk bekerja sama. Yun Feng tersenyum. Zeran mengangkat sudut mulutnya. Saya telah melihat saudara laki-laki raja. Dia terlalu licik dan ganas. Pangeran ketiga pernah menderita kerugian besar darinya. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bekerja sama. Sebagian besar kekuasaan dalam keluarga kerajaan ada di tangan pangeran ketiga dan saudara laki-laki raja. Putra dari kerabat hanya bisa mengandalkan Blood Souls. Lagi pula, dia bukan keturunan langsung. Yun Feng akhirnya memiliki pemahaman menyeluruh tentang situasi keluarga kerajaan Chili. Itu memang sangat rumit. Ada banyak skema di antara binatang ajaib seperti halnya di antara manusia. Ternyata dunia itu sama di mana-mana. Proporsi garis keturunan naga itu sama. Bagaimana mereka bisa menentukan siapa yang akan mewarisi tahta pada akhirnya? Yun Feng bingung. Zeran berkata, ketika anggota keluarga kerajaan suku Chili lahir, mereka mengukur proporsi garis keturunan naga di tubuh mereka. Seiring berjalannya waktu, karena berbagai alasan rumit, proporsi garis keturunan akan berubah secara halus hingga mereka dewasa. Setelah itu, mereka akan diukur lagi. Sebelum raja naik tahta, mereka akan melakukan pengukuran ketiga untuk memastikan nilai akhir. Kunci dari semuanya adalah pengukuran ketiga, tapi jumlahnya akan tetap saat dewasa. Itu tidak ada artinya. Tidak, kali ini berbeda. Putra dari kerabat tampaknya telah sedikit berubah. Garis keturunan naga di tubuhnya berubah setelah dia dewasa. Yun Feng terkejut. Itu pasti jiwa darah. Mereka pasti menggunakan beberapa metode khusus. Tampaknya mereka bertekad untuk mendapatkan tahta ini. Tampaknya pangeran ketiga dan saudara laki-laki raja sama-sama sangat cemas. Itu benar. Perubahan putra dari kerabat telah benar-benar menggerakkan dua faksi lainnya. Setelah ukuran ketiga putra kerabat lebih tinggi, tahta pasti akan jatuh ke tangannya. Pangeran ketiga dan saudara laki-laki raja tampaknya sedang mencari cara untuk mengubah rasio garis keturunan naga di tubuh mereka. Bab 1494 Kekacauan 2. Yun Feng memandang Zeran. Apakah pangeran ketiga bertanya padamu? Zeran mengangguk sambil tersenyum. Dia mungkin mengambil risiko untuk bertanya kepada saya karena dia tidak dapat menemukan solusi, tetapi dia masih kecewa. Yun Feng terdiam. Jelas bahwa cara mengubah rasio garis keturunan naga adalah cara yang baik untuk masuk. Ketiga faksi pasti akan memperhatikan jika dia merilis beritanya. Namun, apa yang diinginkan Yun Feng bukan hanya itu. Dia juga ingin memancing Blood Souls. Selama dia bisa memancing Blood Souls, dia pasti bisa memastikan jika mereka berkolusi dengan putra kerabat itu. Begitu mereka berkolusi, dia akan bisa melacak benteng jiwa darah di lautan tak berujung. Berita itu harus dirilis oleh seseorang yang dipercaya oleh suku Chili. Kandidat terbaik tentu saja Zeran. Jika Yun Feng menambahkan lebih banyak informasi, tiga faksi dari suku Chili pasti akan saling bertarung. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung sampai mati. Saat itu, suku Chili akan berada dalam kekacauan. Jika suku Kitun dan suku Chaoling bisa bekerja lebih keras, mereka pasti tahu kapan waktu terbaik untuk menyerang bersama. Bahkan jika suku Kitun dan suku Chaoling melewatkan kesempatan ini, masih ada sekelompok naga sungguhan di tingkat kelima Istana Naga. Setelah pembagian internal suku Chili, mereka pasti tidak akan cocok untuk sekelompok naga ketika mereka terluka. Kamu punya ide? Zeran tersenyum. Yun Feng mengangguk dan memberitahu Zeran rencananya. Zeran setuju setelah mendengarkan dengan ama. Ini memang ide yang bagus, tapi, harus ada bukti nyata, atau mereka tidak akan percaya. Yun Feng terkekeh. Bukankah mudah untuk membuktikannya? Dengan sekelompok naga di sini dan naga emas, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk membuat napas naga di suatu tempat. Selain itu, ada juga nafas naga kuno yang terserap di tubuh Erlei.
Suku Cili pasti tidak akan bisa menahan godaan seperti itu. Serahkan itu padaku. Setelah saya selesai, Anda hanya perlu menyebarkan berita dengan santai. Zeran mengangguk setelah mendengar itu. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Tidak dibutuhkan. Aku baru saja meninggalkan ibu kota. Tanpa Yanran, saya bisa bergerak bebas dan nyaman. Anda tidak perlu khawatir. Zeran mengangguk, tapi pikirannya masih agak khawatir. Aku akan memberimu tokenku. Dengan ini, akan lebih mudah bagimu untuk masuk dan keluar dari ibu kota. Zeran menyerahkan token itu kepada Yun Feng. Yun Feng menerimanya sambil tersenyum dan melirik tatapan lelah Zeran dengan mata hitamnya. Apakah kamu tidak beristirahat dengan baik akhir-akhir ini? Kamu terlihat sangat kuyu. Zeran terkekeh dan menggosok pelipisnya. Tidak ada, aku terlalu sibuk. Kamu masih belum menemukan apa yang kamu cari. Yun Feng bertanya. Zeran terdiam sesaat dan perlahan berkata, tidak, aku tidak bisa menemukannya dengan mudah. Aku akan mencarinya lagi. Zeran, aku berpikir bahwa kamu telah berubah setelah bertahun-tahun. Meskipun kita masih berteman baik, kamu sedikit banyak waspada terhadapku. Yun Feng, aku tidak. Mata hitam Zeran melebar dengan gelombang rasa sakit di dalamnya. Pikiran Yun Feng tidak enak, tapi dia menggertakkan giginya dengan keras. Jika Anda tidak waspada terhadap saya, mengapa Anda tidak membiarkan saya membantu Anda? Saya tidak akan bertanya apakah Anda mengalami kesulitan, tetapi Anda tidak pernah mengatakan apa-apa. Jika Anda tidak waspada terhadap saya, apa yang Anda? Zeran kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Matanya sedikit panik. Yun Feng melihat semua ini dan tahu apa yang dipikirkan Zeran di benaknya. Dia hanya ingin membantunya, itu saja. Setelah menghela nafas panjang, wajah Zeran menjadi gelap dan suaranya terdengar agak dalam. Aku sedang mencari makhluk. Keberadaannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Saya mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Bahkan jika saya mendapat petunjuk, saya masih selangkah terlambat. Saya pikir saya akan mendapatkan semuanya di Laut Utara, tetapi tampaknya ini masih akan membuang-buang waktu saja. Yun Feng mengerutkan kening. Makhluk yang keberadaannya aneh dan tidak dapat diprediksi terdengar sangat familiar, hal yang dia cari beberapa tahun yang lalu sepertinya berasal dari makhluk ini, mungkinkah? Apa nama makhluk ini? Zeran tersenyum kecut. Kamu Yan. Namanya Yu Yan. Dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang melihatnya. Saya telah mencari di rumah lelang di mana-mana dan menawarkan harga yang sangat tinggi, tetapi pada akhirnya saya tidak menemukan apapun. Phew. Sepertinya aku harus terus mencari. Benar-benar, Zeran menatap Yun Feng dengan heran. Yun Feng mengangguk dan menutup matanya untuk mencari dengan hati-hati. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan benda kecil. Little Yu Yan tampak mengantuk saat keluar. Itu menempel di tangan Yun Feng dan bergoyang perlahan, seolah-olah itu bertingkah lucu. Dua kumis tembus pandangnya bergoyang perlahan dan tubuh kecilnya bergesekan dengan tangan Yun Feng. Ini. Zeran sangat terkejut melihat ini. Hal yang dia cari untuk jangka waktu yang tidak diketahui tepat di depan matanya. Ini memang Yu Yan. Namun, sepertinya agak terlalu kecil. Seharusnya Yu Yan masih bayi. Apakah ini yang Anda butuhkan? Yun Feng mendorong Little Yu Yan, yang terus-menerus menggeliat di tangannya, bangun. Little Yu Yan menatap Yun Feng dengan matanya yang besar dan berair, seolah-olah dia sedikit tidak puas. Ketika sangat menyadari bahwa ada orang lain di sini, tubuhnya dengan cepat berenang dan sudah bersembunyi di balik lengan Yun Feng. Itu menatap Zeran dengan waspada dengan matanya yang berair. Warna kedua kumisnya juga menggelap dengan semburat merah jambu. Memang itu yang aku butuhkan, tapi bagaimana kamu? Zeran sangat terkejut. Bagaimana Yun Feng memiliki Yu Yan? Ini adalah makhluk yang dikabarkan sulit dipahami di antara Magic Beast. Pertemuan kebetulan seperti apa yang dimiliki Yun Feng. Ceritanya panjang, tapi itu yang Anda butuhkan. Apakah kamu menginginkan benda itu di tubuhnya atau? Yun Feng menatap Zeran dan sedikit khawatir bahwa dia menginginkan nyawa Yu Yan. Meski benda kecil ini tidak sengaja jatuh ke tangannya, ia cukup patuh dan suka menempel padanya. Yun Feng tidak tahan untuk menyerahkan nyawanya. Aku hanya butuh beberapa tetes darahnya. Aku tidak akan menyakitinya. Zeran dengan cepat berkata. Yun Feng tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, itu hanya beberapa tetes darah.
Seharusnya baik-baik saja. Dia mengulurkan tangan dan meraih Little Yuyan, yang bersembunyi di balik lengannya. Little Yuyan tampaknya telah meramalkan apa yang akan dilakukan Yun Feng terhadapnya. Tubuh kecilnya yang licin menggosok tangan Yun Feng dengan keras. Kedua kumisnya sudah benar-benar merah muda. Itu membuka dan menutup mulutnya, membuat suara yang cepat dan aneh. Bab 1495 Kekacauan 3. Aku hanya butuh beberapa tetes darah. Aku tidak akan menyakitimu. Yun Feng meraih tubuh licin Little Yuyan dengan kedua tangan dan berbicara dengan sabar dan lembut. Little Yuyan meronta dengan sangat keras dan suara yang dihasilkannya sangat cepat. Ekspresinya yang mengatakan, aku tidak ingin mati, membuat Yun Feng terlalu tak berdaya. Zeran, datang dan kumpulkan sendiri darahnya. Cepat, Yun Feng meraih tubuh Little Yuyan dengan erat. Itu terus-menerus mengeluarkan cairan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Zeran tidak berani menunda lagi. Energi bertarungnya segera berubah menjadi pedang tak terlihat dan mengarah ke sisi ekor Little Yuyan. Dia menebas dengan lembut dan luka dangkal muncul. Little Yuyan, yang memiliki luka, menggigil dan berputar lebih keras. Ia menatap Zeran dengan mata berairnya yang besar dan membuka mulutnya, seolah ingin menggigitnya. Zeran dengan cepat mengeluarkan botol kecil dan memasukkan beberapa tetes darah ke dalamnya. Setelah sekitar selusin tetes, Zeran dengan cepat menyimpan botolnya dan berkata, cukup. Yun Feng awalnya ingin melepaskannya, tapi Little Yuyan di tangannya berbalik dan menggigitnya dengan giginya yang relatif tajam. Yun Feng berteriak kesakitan dan mengendurkan tangannya. Little Yuyan lari dan tubuhnya sudah meninggalkan ruangan dengan cepat. Yun Feng mendongak dan melihat bahwa itu sudah hilang. Apa lukanya baik-baik saja? Aku akan mengambilnya kembali untukmu sekarang. Zeran berbalik dan hendak mengejarnya, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu mengejarnya. Ini bukan milikku untuk memulai. Tidak apa-apa. Tapi, Zeran agak bersalah. Yun Feng terkekeh. Aku mengatakan yang sebenarnya. Itu hanya datang kepadaku secara kebetulan. Zeran menatap tangan Yun Feng dengan sedikit sakit hati di mata hitamnya. Dia dengan cepat berjalan. Apa kamu baik-baik saja? Apakah gigitannya akan menimbulkan masalah? Little Yuyan menggigit tanda berbentuk bulan sabit di tangan Yun Feng. Untuk Yun Feng, itu hanya luka yang dangkal. Melihat ekspresi khawatir Zeran, Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Aku bukan putri lembut yang tidak bisa disakiti. Itu hanya luka yang dangkal. Tapi, kamu perempuan, kata Zeran sambil menatap luka dengan mata hitamnya. Tidak pernah baik memiliki bekas luka. Yun Feng tidak berdaya. Tidak apa-apa. Ini akan sembuh secara otomatis. Tubuhku sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Zeran mendongak dan akhirnya berkompromi. Aku akan mempercayaimu jika kamu mengatakan itu baik-baik saja. Yun Feng tersenyum. Itu selalu baik untuk membantumu, atau aku akan merasa buruk sebagai teman. Bibir Zeran bergerak sedikit, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat sudut mulutnya sedikit dengan ekspresi rumit. Kamu benar, itu selalu baik untuk bisa menyelesaikan beban. Aku juga bisa fokus membantumu. Yun Feng menepuk pundak Zeran. Ada beberapa hal yang aku akan menunggumu untuk memberitahuku. Selama Anda bersedia memberitahu saya akan menjadi pendengar Anda. Zeran tertegun. Yun Feng, kamu. Baiklah, masalahmu sudah selesai. Saya bisa fokus mempersiapkan rencana saya selanjutnya. Yun Feng mundur selangkah dengan senyum tipis. Melihat dia sudah mengubah topik pembicaraan, Zeran mengangguk. Dia berkata, saya akan pergi ke luar kota untuk mempersiapkan diri. Aku akan datang untuk menemukanmu ketika aku kembali. Kemudian, Anda dapat menyebarkan berita. Lebih baik aku ikut denganmu. Ini akan lebih aman, kata Zeran. Yun Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kamu harus berada di ibu kota. Jika kau ketahuan saat bergerak bersamaku, meski ada petunjuk, semua usaha kita akan sia-sia. Tunggu saja kabar saya di kota. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya mengamati pergerakan keluarga kerajaan suku Cili dan melihat apakah akan ada perubahan, terutama putra kerabat dan kekuatan di belakangnya. Juga, jangan biarkan Yanran merusak apapun. Zeran benar-benar mengerti setelah mendengar ini. Baiklah, aku akan membantumu melakukan segalanya di kota. Hati-hati. Keesokan harinya,
Yun Feng meninggalkan ibu kota. Setelah memakai topeng 1000 bayangan, dia menunjukkan token Zeran dan meninggalkan ibu kota dengan sukses dan cepat. Para penjaga di gerbang sangat hormat. Yun Feng menghitung hari. Ramuan transformasi yang dia berikan kepada Yanran hanya bisa bertahan paling lama 4 hari. Yun Feng tidak tahu apakah dia telah meninggalkan ibu kota. Jika dia masih belum pergi, dia akan mengambil risiko. Seminggu kemudian, Yun Feng menyiapkan segalanya dan kembali ke ibu kota. Ketika dia memasuki ibu kota lagi, dia menemukan bahwa pemeriksaannya jelas jauh lebih ketat. Bagian dari klan Chili bahkan lebih. Untungnya, Yun Feng memiliki token Zeran. Meski tidak terlalu ketat, dia tetap tidak santai. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Dia sudah memikirkan siapa penyusup suku Kitun itu. Yanran memang mengambil langkah berisiko. Untungnya, dia sebaik yang dia katakan saat itu. Dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Memikirkan lapisan pertahanan di istana kerajaan, Yun Feng tersenyum. Yanran mungkin akan ditemukan sebelum dia pergi jauh. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dia tidak akan mampu menahan pengepungan dari begitu banyak master dan pembangkit tenaga listrik. Yun Feng kembali ke halaman tempat dia dulu tinggal. Seperti yang diharapkan, orang-orang Zeran sedang menunggu di sana. Melihat Yun Feng kembali, orang-orang yang menunggu di sana jelas merasa lega. Tidak lama setelah dia pergi, Zeran sudah bergegas. Sebelum Zeran mengatakan apapun, Yun Feng berkata sambil tersenyum, perjalanan ini berjalan sangat lancar. Aku sudah mengatur semuanya. Jangan khawatir. Zeran menelan semua pertanyaan di benaknya dan tersenyum canggung. Dia tahu bahwa dia terlalu khawatir. Apa yang mungkin terjadi pada Yun Feng? Bahkan jika sesuatu terjadi, dia memiliki Mu Changhai dan Ao Jin di sisinya dan hewan ajaib yang dikontraknya. Dia akan baik-baik saja. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi di ibu kota. Zeran mengangguk. Yanran dari suku Kitun masuk ke istana kerajaan. Untungnya, saya mengambil inisiatif untuk mengejarnya saat itu dan sengaja melambat agar dia bisa melarikan diri. Apakah ini akan mengganggu rencanamu? Yun Feng sangat berterima kasih saat mendengar ini. Tidak, kamu sangat membantuku. Jika itu pembangkit tenaga listrik lain, itu mungkin akan menjadi bencana. Yanran seharusnya bisa kembali ke suku Kitun dengan selamat. Setelah dia kembali, suku Kitun dan suku Chaoling hanya bisa menunggu waktu yang tepat. Apakah situasi ini bisa menjadi kacau atau tidak tergantung pada kita. Namun, anggota suku Kitun jauh lebih waspada terhadap orang luar. Mereka bahkan waspada terhadap saya. Apakah itu akan mempengaruhi rencanamu? Bab 1496 Kekacauan 4. Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum jauh di mata hitamnya. Tidak apa-apa. Ini seperti ngengat yang terbang ke api. Anda tahu Anda akan mati, tetapi Anda tetap tidak bisa menahan godaannya. Bahkan jika kamu mati, kamu harus menerkamnya. Segera, sebuah berita mengejutkan mulai beredar di keluarga kerajaan Chili. Suatu hari, ketika Zeran sedang berbicara dengan pemimpin keluarga kerajaan Chili, dia secara tidak sengaja menghela nafas bahwa sepertinya ada fluktuasi nafas naga di sudut terpencil di selatan wilayah Chili. Zeran tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata. Pemimpin keluarga kerajaan Chili tidak menunjukkan apa-apa saat itu, tetapi dia terkejut di benaknya. Fluktuasi nafas naga. Akankah benar-benar ada fluktuasi nafas naga di wilayah selatan klan Chili? Berita yang tampaknya nyata ini menyebar secara diam-diam dalam sekejap. Segera, para pemimpin dari ketiga faksi semuanya mendengarnya. Meskipun tidak ada yang melakukan apapun di permukaan, mereka semua mulai memperhatikan area selatan yang disebutkan Zeran secara diam-diam dan siap untuk bergerak. Segera, Zeran membawa kembali sebuah berita. Para pemimpin dari tiga faksi telah pergi ke selatan secara diam-diam. Putra dari kerabat yang mereka beri perhatian khusus memiliki seseorang yang dicurigai sebagai jiwa darah bersamanya. Yun Feng melengkungkan bibirnya dan mencibir. Sepertinya dia harus berangkat juga. Yun Feng mengenakan topeng 1000 bayangan dan berubah menjadi orang lain untuk mengikuti Zeran keluar dari ibu kota bersama. Orang-orang dari tiga faksi sudah berkumpul di tempat yang telah ditentukan secara diam-diam. Dia tidak bisa lebih lambat lagi, atau dia akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Sebenarnya, saya hanya menyebutkan informasi itu dengan santai. Saya tidak menyangka ketiga faksi begitu khawatir.
Setelah meninggalkan gerbang ibu kota, Zeran hanya bisa berseru. Yun Feng terkekeh dari samping. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mengatur tempat itu. Tulang naga yang diambil Ao Jin saat itu digunakan sekarang. Juga, nafas naga kuno yang diserap Erlei semuanya dipaksa keluar, yang membuat Erlei sangat tertekan. Nafas naga yang Yun Feng atur dengan hati-hati tidak terlalu kuat, tapi akan selalu bertahan. Suku Chili, terutama para pemimpin dari 3 faksi, pasti tidak bisa menahan godaan seperti itu. Mereka ingin mengubah rasio garis keturunan naga mereka bahkan jika mereka harus memeras otak. Ini adalah kelemahan terbesar dari suku Chili, kan? Yun Feng melihat ke depan dengan mata hitamnya. Zeran juga tersenyum. Memang, untuk ini, mereka pasti akan kehilangan rasionalitas aslinya. Kali ini, Anda akan pergi dengan saya. Jika jiwa darah itu muncul, jangan impulsif. Ekspresi Yun Feng menjadi dingin. Jangan khawatir, saya ingin lokasi markas mereka di lautan tak berujung. Aku tidak akan terburu-buru. Zeran mengangguk. Dia tahu betapa Yun Feng sangat peduli dengan keluarganya. Tidak mudah baginya untuk bersikap begitu tenang di hadapan Blood Souls. Keduanya dengan cepat mendekat dan langsung pergi ke tempat yang Yun Feng siapkan saat itu. Tempat ini berada di dekat perbatasan selatan klan Chili. Itu sangat dekat dengan suku Kitun dan suku Chaoling. Jika terjadi sesuatu di sini, kedua klan itu pasti tahu. Lokasi geografis ini merupakan tempat yang relatif berbahaya dan sensitif bagi suku Chili, terutama ketika mereka harus mengambil tindakan di sini. Pemimpin dari 3 faksi pasti mengerti bahayanya, tapi mereka tetap bergegas ke sini, yang menunjukkan betapa suksesnya umpan Yun Feng. Ketika Zeran mengetahui lokasi yang disiapkan Yun Feng, dia merasa sangat terkejut. Keberanian Yun Feng membuat para pemimpin dari 3 faksi mengabaikan segalanya. Ini adalah tempat terbaik bagi suku Kitun dan suku Chaoling untuk menyergap. Jika Yun Feng telah berdiskusi dengan 2 ras ini sebelumnya, meskipun dia tidak dapat menangkap ketiga faksi suku Chili sekaligus, akan mudah baginya untuk melukai mereka dengan parah. Yun Feng tersenyum setelah mendengar itu. Mengapa dia harus membantu suku Kitun dan suku Chaoling? Yang dia inginkan adalah agar 3 faksi bertarung di antara mereka sendiri. Dia tidak ingin suku Kitun dan suku Chaoling memanfaatkan perselisihan internal suku Chili. Suku Chili akan dimusnahkan, tetapi tidak ditelan. Segala sesuatu dari suku Chili akan dipertahankan, tetapi mereka akan memiliki majikan baru. Perbatasan di selatan suku Cabai sangat berliku. Beberapa perbatasan bahkan telah meluas ke wilayah sekitar wilayah suku Kitun dan suku Chaoling. Area di selatan juga merupakan area di mana pertempuran paling sengit. Ada konflik kecil dari waktu ke waktu, terutama ketika suku Kitun dan suku Chaoling tidak senang dengan suku Chili. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun anggota klan yang tinggal di sekitar perbatasan bengkok ini yang memiliki hari damai. Ada banyak gunung bawah laut yang tinggi dan rendah di perbatasan selatan. Medannya sangat rumit. Tempat yang ditemukan dan disiapkan Yun Feng sangat mirip dengan Ngarai Sanglong. Itu adalah lembah tertutup dengan hanya 1 pintu masuk. Ketika Yun Feng dan Zeran tiba, Zeran sangat terkejut karena ada nafas naga yang sangat samar keluar dari pintu masuk. Ini benar-benar napas naga. Zeran terkejut. Yun Feng, bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Apakah kamu menggunakan Ao Jin? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun Ao Jin adalah naga emas, auranya masih berbeda dengan naga kuno. Ini sama sekali tidak bisa menipu suku Chili. Saya hanya mengambil beberapa hal yang saya dapatkan di sepanjang jalan. Apakah kamu pernah bertemu naga kuno sebelumnya? Zeran benar-benar merasa bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan Yun Feng saat ini. Tidak ada yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yun Feng tersenyum kecut. Saya rasa begitu. Mata Zeran berkilauan. Dia sudah tahu sejak dia muda bahwa Yun Feng akan pergi jauh, jauh darinya dan statusnya juga akan beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Meskipun dia tahu dia tidak bisa mengejar, ini tidak menghentikannya untuk mengikutinya. Namun, bahkan hari ini, ketika dia luar biasa, pengetahuan Yun Feng masih ribuan kali lebih tinggi darinya. Yun Feng melihat sekeliling dan tersenyum puas setelah menemukan beberapa jejak. Tampaknya umpannya sangat disukai. Meskipun orang-orang dari 3 faksi masih bingung dalam pikiran mereka, mereka tidak dapat menahan godaan dan masuk. Orang-orang dari 3 faksi seharusnya sudah masuk. Ayo masuk juga. Untuk memastikan keselamatan Yun Feng,
Ao Jin keluar dari istana naga dan mengikuti Yun Feng. Meski hanya ada nafas naga yang samar, itu masih merusak Yun Feng. Ao Jin melirik Zeran dengan sedih dengan mata emasnya, sementara Zeran hanya tersenyum. Ao Jin diam-diam berjalan ke sisi Yun Feng dan mendorong Zeran pergi. Zeran diam-diam mundur beberapa langkah dan mengikuti Yun Feng. Dia sudah kehilangan kualifikasi untuk berdiri di sampingnya. Lebih baik melihatnya diam-diam. Bab 1497 Pertempuran Kacau 1. Bocah ini membuatku kesal lebih dari kulanyi. Ao Jin melirik Zeran, yang mengikuti secara diagonal di belakangnya, dan berkata dengan suara rendah. Yun Feng terkejut sesaat, lalu tersenyum. Paman Flirtatious tampaknya sedikit lebih pemarah. Ao Jin mendengus sedih dan terus berjalan maju bersama Yun Feng. Tidak lama setelah mereka bertiga memasuki pintu masuk, dua kelompok orang menjulurkan kepala keluar dari tempat persembunyian. Zeran juga ada di sini, salah satunya adalah sosok yang familiar. Itu adalah Yanran dari suku Kitun. Ada sekitar selusin orang di sekelilingnya. Mereka adalah orang-orang dari suku Kitun dan suku Chaoling yang sedang menyergap di sini. Kami sudah menunggu begitu lama. Mereka seharusnya ada di sini hari ini. Aku tidak bisa tidak ingin bertarung dengan mereka. Itu benar. Jika kita bisa memusnahkan anggota suku cabai di sini, suku cabai pasti akan kacau balau. Selusin orang di sebelah Yanran berdiskusi dengan suara rendah, sementara Yanran agak terganggu. Orang di sebelahnya mendorongnya. Tuan Yanran, apa yang kamu pikirkan? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Yanran, yang akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Tidak ada. Karena mereka sudah ada di sini, kita harus bersiap. Mungkin ini kesempatan bagus. Itu benar. Jika kita bisa membunuh semua orang di dalam ini, itu bisa dikatakan pencapaian yang sempurna. Orang-orang di sekitar Yanran sedang berdiskusi dengan antusias, sementara Yanran melihat ke pintu masuk gua dengan serius. Dia sepertinya telah melihat sosok yang agak akrab saat itu. Dia tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas, tapi keakraban yang tidak bisa dijelaskan ini ada. Yanran mengerutkan kening. Baik. Dia mungkin tahu ketika dia masuk ke dalam. Siapkan penyergapan di luar. Begitu mereka keluar, segera bunuh mereka. Yanran memerintahkan dengan ganas dan dengan cepat berlari ke pintu masuk bersama selusin orang. Orang-orang dari suku Kitun dan suku Chaoling bersiap untuk membuat pertahanan terbaik di sini, menunggu mangsanya keluar. Mereka benar-benar ada di sini. Mata emas Ao Jin berkilauan saat dia menatap Yun Feng dengan tawa rendah. Yun Feng terkekeh pelan di samping. Dia telah membuat keributan besar di sini saat itu karena dia ingin kedua ras tahu. Kedua ras ini cukup pintar dan tidak mengecewakannya. Mereka tahu apa yang diwakilinya untuk suku Cili. Bukankah lebih baik jika mereka semua masuk? Mungkin kita bisa mengetahui semuanya di sini sekaligus. Kata Yun Feng penuh arti. Zeran dengan tajam memperhatikan dua aura berbeda yang masuk. Orang-orang dari suku Kitun dan suku Chaoling juga mengikuti kita. Kami sudah lama kenal. Ao Jin menjawab dengan tidak sabar. Ketika Yun Feng menyiapkan tempat ini, dia sudah memberitahu Ao Jin apa yang akan terjadi. Namun, panen kali ini lebih baik dari yang diperkirakan Yun Feng. Suku Kitun dan suku Chaoling hanya harus mengikuti di belakang dengan patuh dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Jika tidak, nafas naga samar yang menutupi kedua ras ini sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Jalan menuju lembah segera berakhir. Mereka bertiga berjalan keluar dan merasakan beberapa gelombang aura yang berbeda datang dari arah yang berbeda, melirik mereka satu demi satu. Ao Jin melihat ke beberapa tempat dengan mata emasnya yang dingin dan mendengus jijik. Zeran berdiri di sana dengan tenang dan membiarkan aura mengukurnya, sementara Yun Feng bahkan lebih santai dan bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Zeran, mengapa kamu di sini? Suara yang sangat muda terdengar. Beberapa orang tiba-tiba muncul dari suatu tempat. Mata hitam Zeran berbinar. Yang mulia, beritahu saya, mengapa kamu di sini? Ini adalah suara yang lebih bermartabat dan berat. Kedengarannya agak mirip dengan Raja Klan Cili, tetapi kekuatannya sedikit lebih lemah. Beberapa sosok melompat keluar dari sudut dan berdiri di udara. Yun Feng mengerti bahwa mereka harus menjadi saudara raja. Apakah kamu di sini karena raja? Suara yang sangat biasa terdengar. Kemudian, sekelompok sosok lain melesat keluar dari samping. Yun Feng menoleh. Pemimpin mereka memiliki penampilan biasa-biasa saja.
Dia sangat biasa di antara kerumunan dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Orang seperti itu adalah pemimpin salah satu dari 3 faksi. Yun Feng melirik. Ada beberapa orang yang mengikuti putra kerabatnya, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Di permukaan, jiwa darah sepertinya tidak ada, tapi dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Berapa banyak orang yang akan menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan diri seperti Yun Feng? Mengapa kakakku memintanya datang ke sini? Kakak raja sangat tidak bahagia. Dia memandang Zeran dan yang lainnya dengan kewaspadaan di matanya dan setiap gerakannya terkunci rapat. Aku memang di sini dengan maksud raja untuk menyelidiki secara rahasia. Aku tidak berharap melihat kalian bertiga. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Zeran berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik orang-orang dari 3 faksi. Pangeran ketiga tenggelam dalam pikirannya. Meskipun saudara laki-laki raja meremehkan matanya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Adapun putra kerabat itu, dia tidak bisa menarik perhatian sama sekali. Apa yang diminta ayah untuk kau selidiki? Tanya pangeran ketiga dengan lembut. Zeran berkata dengan acuh tak acuh, maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Haha, itu bukan apa-apa. Pangeran ketiga tersenyum. Saudara laki-laki raja berkata, sudah lama saya ingin mengatakan bahwa Anda adalah orang luar. Mengapa Anda pantas mendapatkan bantuan dan kepercayaan raja? Kakakku bahkan ingin menikahkan putrinya denganmu, tapi kamu menolaknya. Kakak raja tertawa kecil. Yun Feng sedang mengamati putra dari kerabat, yang tidak pernah hadir. Orang seperti itu yang tidak memiliki kehadiran sangat mudah untuk diabaikan. Daripada mengatakan bahwa dia tidak memiliki kehadiran, dia pandai menyembunyikan dirinya. Putra kerabat ini tahu betapa baiknya dia, tetapi dia sama sekali tidak sombong dan tetap tenang. Jelas bahwa dia tidak mudah dihadapi. Yun Feng memberi perhatian khusus pada beberapa orang di sebelahnya. Mereka semua terlihat sangat biasa, tapi Yun Feng hanya merasakan perasaan tidak nyaman yang muncul dari lubuk hatinya. Jika jiwa darah memiliki kontak dengan putra kerabat ini, kemungkinan besar mereka ada di sini seperti dia. Putra kerabat tiba-tiba berbalik dan kebetulan menangkap tatapan menyelidik Yun Feng. Keduanya saling memandang. Putra dari kerabat memalingkan muka dengan acuh tak acuh, tetapi Yun Feng merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mereka saling memandang saat itu. Gadis, ada apa? Ao Jin bertanya dengan suara rendah saat melihat Yun Feng mengerutkan kening. Yun Feng akhirnya kembali ke dirinya sendiri dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa, putra dari kerabat itu mungkin lebih licik dari yang kukira. Bab 1498 Pertempuran Kacau 2. Ao Jin melirik dengan mata emasnya. Apa yang begitu rumit tentang dia? Dia tidak terlihat seperti banyak. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Paman genit, dia mungkin orang yang tidak bisa diremehkan. Ao Jin tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar itu, tapi pikirannya sedikit lebih waspada. Zeran berurusan dengan orang-orang dari 3 faksi. Meskipun dia tiba-tiba datang ke sini, dialah yang memberitahu mereka berita itu, jadi dia punya alasan. Selain itu, ketiga faksi ini pasti memiliki sesuatu yang mencurigakan dalam pikiran mereka, atau mereka tidak akan bersembunyi di sini dan tidak melakukan apa-apa lagi. Tunggu, orang-orang dari suku Kitun dan suku Chaoling, yang mengikuti di belakang dengan tenang, berhenti dengan gesit. Yan Ran, yang sedang berjalan di depan, melihat pemandangan di depan matanya dan merasa senang. Jika mereka benar-benar bisa menangkap kura-kura dalam toples kali ini dan menangkap anggota dari 3 faksi suku Cili pasti akan berada dalam kekacauan. Kegembiraan Yanran tidak berlangsung lama, karena dia melihat punggung yang sangat familiar. Kenangan dari beberapa waktu lalu muncul di benaknya. Mata Yanran tiba-tiba melebar. Bukankah ini orang dari suku Cili yang menyerangnya saat itu? Benar, tidak mungkin salah. Itu dia. Jantung Yanran berpacu. Orang itu mengikuti Zeran. Apakah itu ide Zeran bahwa dia menyerangnya saat itu? Mata Yanran berkilauan dan dia tidak bisa mengetahuinya. Jika itu benar-benar ide Zeran, Zeran pasti sudah mengetahuinya dan ingin membunuhnya. Lalu, mengapa dia tidak menghabisinya di wilayah suku Cili dan bahkan membiarkannya pergi dengan sengaja? Tidak, mungkin orang ini mengikuti perintah orang lain untuk mengejarnya. Yanran segera menjelaskan pada dirinya sendiri. Dia cukup pandai meyakinkan dirinya sendiri.
Dia juga sangat penasaran mengapa Feng Yun tidak ikut dengannya. Zeran sudah ada di sini. Apakah Feng Yun masih di ibu kota? Tinggal di ibu kota akan menyelamatkannya dari masalah. Yanran tidak tahu bahwa Yun Feng sudah datang. Dia berdiri di depan Zeran. Suku Kitun dan suku Chaoling tinggal di pintu masuk secara diam-diam dan memperhatikan perkembangan situasi di depan mereka. Setelah mengetahui tujuan kedatangan Zeran, 3 faksi dari suku Chili menghilangkan keraguan mereka. Yun Feng melihat bahwa mereka tampak serasi dan tidak menyerang. Dia tahu bahwa ketiga faksi belum dapat menemukan sesuatu yang penting. Karena mereka semua ada di sini untuk hal yang sama, mereka pasti harus berjuang untuk itu, atau bahkan saling membunuh. Karena berita itu keluar dari mulutmu, kamu pasti tahu apa yang terjadi di sini, kata saudara laki-laki raja. Matanya penuh skema saat dia melihat ke arah Zeran. Zeran berkata tanpa daya, ketika saya lewat di sini saat itu, saya hanya merasakan keberadaan nafas naga yang aneh. Saya ingin tahu mengapa ada nafas naga, tetapi saya tidak masuk saat itu. Ini juga pertama kalinya aku di sini. Kakak raja mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pangeran ketiga mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Mereka pikir mereka bisa belajar sesuatu dari Zeran, tapi dia tidak tahu lebih banyak dari mereka. Meskipun nafas naga di sini tipis, itu terus bertahan. Pasti ada sesuatu di sini yang terus-menerus melepaskan nafas naga ini. Pangeran ketiga melihat sekeliling dengan cemas dengan matanya. Yun Feng terkekeh dalam benaknya. Mereka mencari tulang naga yang diambil Ao Jin saat itu. Tulang naga itu pasti disembunyikan di suatu tempat olehnya. Sudah pasti tidak mungkin menemukannya tanpa bimbingannya. Saya pikir sumber auranya harus sangat tersembunyi, kata Yun Feng. Mereka bertiga semua meliriknya. Siapa kamu? Tanya saudara raja. Pangeran ketiga dan putra kerabat juga sangat penasaran. Mereka belum pernah melihat Yun Feng sama sekali. Oh, ini adalah teman luar saya. Raja juga sangat peduli dengan tempat ini. Saya secara khusus mengundangnya ke sini untuk menyelidiki. Apakah dia yakin bisa menemukan benda yang mengeluarkan nafas naga? Saudara laki-laki raja bertanya dengan curiga. Pangeran ketiga dan putra kerabat juga memandang Yun Feng. Yun Feng terkekeh. Zeran adalah temanku. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk teman saya. Akan sangat bagus jika kamu benar-benar dapat menemukannya. Mata pangeran ketiga berkilauan. 2 orang lainnya pasti memiliki ekspresi yang sama. Yun Feng tersenyum ringan. Inilah yang ingin dia lihat. Semakin ditekan mereka, semakin eksplosif mereka. 3 faksi selalu mencari tulang naga. Sekarang, mereka menekan keinginan di hati mereka. Saat tulang naga muncul, mereka pasti akan meledak. Apakah kamu punya petunjuk? Tanya Zeran. Yun Feng mengangguk. Auranya lemah dan tidak menyebar secara merata. Konsentrasi bervariasi. Tempat dikuburnya harus di tempat yang paling terkonsentrasi. Kau tidak perlu memberitahu kami tentang itu. Kami telah mencari di seluruh tempat. Tidak ada apa-apa. Saudara laki-laki raja meraung tidak puas. Yun Feng tersenyum dan menunjuk ke tanah. Pernahkah kamu melihat tempat ini? Kami juga telah mencari tempat ini. Kami menggali 3 kaki ke dalam tanah. Tidak peduli seberapa dalam kami menggali, kami tidak menemukan apapun. Pangeran ketiga berkata di samping. Yun Feng sedikit mengernyit dan melirik putra kerabat yang tidak pernah mengatakan apa-apa. Jika dia tidak mengetahui keinginan di dalam hatinya, Yun Feng akan benar-benar berpikir bahwa dia tidak memiliki keinginan. Tuan Yanran, apa yang diinginkan suku Chili pastilah harta karun. Bukankah lebih baik jika kita merebutnya saat itu? Yanran berkata dengan dingin, masih belum diketahui apakah kita bisa mengalahkan beberapa orang ini. Apa kau masih memikirkan hal lain? Mereka langsung terdiam. Yanran melihat ke depan. Mungkin kesempatan yang dia tunggu akan segera datang. 3 faksi suku Chili semuanya ada di sini untuk menemukan sesuatu. Saat benda ini muncul, ketiga faksi pasti akan bertarung habis-habisan untuk itu. Pada saat itu, mereka akan memiliki kesempatan. Yun Feng dan Ao Jin berjalan ke tempat tulang naga itu disembunyikan. Mata Ao Jin berkilauan dan aura dengan cepat tenggelam ke dalam tanah. Melihat Ao Jin sudah siap, Yun Feng berjalan berkeliling dan mengetuk tanah dari waktu ke waktu. Yun Feng menyibukkan dirinya sendiri. Para pemimpin dari 3 faksi mengawasi dengan sangat hati-hati. Bisakah dia menemukan sesuatu yang mengeluarkan nafas naga? Baiklah, seharusnya ada di sini. Yun Feng menunjuk ke tanah di bawah kakinya.
Kakak raja segera berkata dengan jijik, aku telah membalikkan tempat itu. Tidak ada apa-apa di sana sama sekali. Kita akan tahu jika ada sesuatu setelah kita menggali. Yun Feng tersenyum ringan. Mata pangeran ketiga berkilauan. Dia segera melambaikan tangannya dan hendak meminta seseorang untuk menggali. Kakak raja meraung keras ketika dia melihat itu. Apa yang kamu lakukan?